Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma. Yang sama-sama kita hormati dan juga kita takdimi dosen kita, pembimbing kita, prodi kita, yaitu Ibu Depi Putri, dan tidak lupa kepada seluruh jajaran dosen yang ada di kampus Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau yang kami hormati dan kami takzimi, dan tidak lupa kepada para seluruh teman mahasiswa dari semester 1 sampai dengan semester paling tertinggi, yaitu semester 7, bahkan yang sudah wisuda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa bertemu, bertatap wajah di layar ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beriring salam, sholawat bermutiarakan salam, sholawat beribukan sholawat. Tidak lupa selalu sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kami ada di sini. Perkenalkan, nama saya Arbi Agusta dari Prodi Manajemen Dakwah Kampus C Musi Banyuasin. Insyaallah buat video untuk mengumpulkan tugas demi untuk memenuhi syaratnya tugas ini. Jadi saya membuat video. Saya di sini akan membuatkan video yang berjudul dakwah. Definisi dakwah adalah menurut ulama yang klasik dan menurut ulama yang kontemporer. Jadi dakwah menurut ulama yang klasik adalah dapat diartikan sebagai seruan atau ajakan kepada masyarakat, kepada orang-orang, kepada teman, kerabat dan saudara kita untuk menjadi lebih baik dan menjauhi kekafiran. Itu menurut pendapat ulama yang sinematis, klasik. Kemudian dakwah menurut ulama yang kontemporer. Dakwah adalah proses komunikasi yang sistematis dan terstruktur. Di dalam dakwahnya sudah terstruktur dan sistematis, tapi sama tujuan, mengajak orang untuk menjadi lebih baik. Itu dakwah menurut pandangan para ulama. Pada intinya semua pendapat itu sama tujuannya, itu mengajak semua masyarakat, semua teman-teman, semua sanak kerabat dan saudara menjadi lebih baik, ya, menjauhi kemaksiatan, kemudian mengajak lebih baik. Bisa dikatakan juga dengan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak yang baik dan mencegah dalam keburukan. Itu definisi dakwah. Kemudian yang kedua adalah pendekatan dakwah dalam masyarakat multikultural. Jadi pendekatan dakwah dalam masyarakat yang multikultural itu ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan kultural, yang kedua pendekatan biologis, dan yang ketiga adalah pendekatan edukatif. Jadi ada 3 pendekatan dakwah dalam masyarakat yang multikultural. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan kultural itu menggunakan bahasa dan tradisi masyarakat lokal tersebut dalam menyampaikan dakwah. Semisal ketika kita berdakwah di Jawa,
Maka kalau kita menggunakan pendekatan yang kultural, kita menggunakan bahasanya orang Jawa. Karena itu nanti akan lebih masuk ke dalam orang-orang yang menerima dakwah kita. Kalau disebut dengan mad'u, kita sebagai dai dan yang mendengarkan adalah mad'u. Kemudian kalau kita dakwahnya di Palembang, maka menggunakan bahasa Palembang. Maka itu nanti akan lebih mudah diterima oleh masyarakat-masyarakat yang multikultural. Itu pendekatan yang pertama. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan dialogis. Pendekatan dialogis ini membangun komunikasi dua arah untuk memahami kebutuhan dan pertanyaan masyarakat. Jadi maksudnya itu komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini dengan tujuan memahamkan kebutuhan dan pertanyaan masyarakat. Ketika masyarakat bertanya, dijawablah dengan baik. Jika seorang dai tidak bisa menjawabnya, maka sebagusnya jangan dijawab. Jika tidak tahu, maka jangan dijawab. Begitu juga para ulama-ulama terdahulu, imam-imam terdahulu, ketika beliau tidak bisa menjawab pertanyaan dari seorang yang bertanya, maka beliau mengatakan, saya akan mencari jawabannya terlebih dahulu. Itu ulama-ulama terdahulu yang kita kenal dengan kealimannya, yang kita kenal dengan keistiqomahannya. Mereka pun mengucapkan seperti itu. Berbeda dengan para dai, para penceramah sekarang. Ilmunya masih sedikit tapi sudah ceramah di mana-mana, sehingga yang disebarkannya adalah bisa jadi ilmu-ilmu yang masih belum matang. Ya, semoga kita semua ditemukan dengan guru-guru yang benar-benar bersambung sanadnya langsung ke para guru hingga sampai dengan Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan yang edukatif. Pendekatan yang edukatif ini pendekatan yang menyebarkan agama Islam lewat dari pendidikan, bisa dari formal ataupun non formal. Jadi menyebarkan di sekolah-sekolah, menyebarkan agama Islam di sekolah-sekolah. Sekolah itu masuknya di formal. Kemudian menyebarkan agama Islam di non formal. Itu termasuk pendekatan yang edukatif. Contoh kasusnya, dakwah melalui seni dan budaya di Indonesia. Nah, di Indonesia ini banyak dakwah yang melalui seni dan budaya. Kita lihat dulu zamannya para wali songo, zamannya Sunan Kalijaga yang terkenal, dakwah lewat dengan seni dan budaya. Di para wali songo menyebarkan dakwah, ada yang lewat seni wayang, ada yang lewat dari alat musik gamelan, dan juga lewat dari pendidikan lainnya. Kemudian program contoh kasus lainnya, program Islam dan kebudayaan di Malaysia. Kemudian Islam menyebarkan di luar Indonesia, bisa di Malaysia itu ada program Islam kebudayaan. Nah, itu juga termasuk pendekatan-pendekatan lewat dalam kebudayaan yang ada di Malaysia. Jadi di setiap dakwah itu ada faktor kegagalannya. Nah, di sini saya akan menyampaikan yang sepengetahuan saya ya. Jadi faktor kegagalan dakwah dan juga solusinya. Faktor kegagalan yang pertama, kurangnya pemahaman tentang masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang masyarakat itu maksudnya masyarakat itu ada yang ikut dakwah itu lewat dari seni. Jadi kita selaku orang yang menyampaikan dakwah harus paham keadaan masyarakat di daerah A, masyarakatnya sukanya ini. Nah, disitulah posisi kita akan masuk ke dalam dakwah. Jika kita tidak memahami keadaan masyarakat, pemahaman tentang masyarakat di sana, maka dakwah kita akan tertolak secara mentah-mentah. Itu ya.
Kemudian yang kedua, metode dakwahnya yang kurang efektif, yang tidak efektif. Maksudnya metode dakwahnya itu dakwahnya kurang efektif, cara penyampaiannya, kemudian cara memberikan materinya kurang berikan semangat bagi orang-orang yang mendengarkan. Jadi bawaannya itu ngantuk, jadi kurangnya efektif itu ya. Itu mungkin termasuk dalam kegagalan dalam berdakwah. Kemudian ketiga, kurangnya kerjasama antara elemen masyarakat, antara pemerintahan yang ada di masyarakat. Kurangnya kerjasama antara penceramah dan jajaran masyarakat, kurangnya komunikasi, kurangnya pendekatan antara masyarakat. Ya, itu juga nanti menjadi faktor kegagalan dalam berdakwah. Percuma nanti seorang yang menceramah panjang lebar tapi penyampaian tidak masuk kepada yang mendengarkan, itu kan percuma. Nah, jadi solusinya yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang masyarakat. Masyarakat diberikan pemahaman dakwah itu mengajak dalam kebaikan. Jika kita melakukan kebaikan, nanti kita akan begini gitu. Jika kita melakukan keburukan, nanti kita akan bisa menjadi seperti ini. Nah, itu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kemudian mengembangkan metode dakwah yang inovatif. Dakwah yang inovatif kan banyak sekarang ini kita lihat dakwah-dakwah para ulama yang inovatif. Yang sering kita dengarkan Gus Baha Udin, dari insya Allah dari pondok pesantren alumni Sarang. Beliau itu berdakwah dengan santai, jadi diterima dengan baik oleh pendengarnya karena dakwahnya yang santai, kemudian dicampur dengan gurauan dan juga candaan. Namun di situ candaannya bukan candaan tentang agama, bukan tentang mengajak bukan, tapi untuk merefresh para pendengar agar lebih santai dalam mendengarkan ceramahnya beliau. Itu mungkin adalah teori yang dimiliki oleh para pendakwah. Banyak selain itu, Ustaz Adi Hidayat yang penceramahnya di media YouTube dan juga lainnya, kemudian Ustaz Abdul Somad dan lain-lain, itu banyak yang bisa dicontoh jika kalian ingin menjadi seorang yang pendakwah. Kemudian membangun kerjasama antar elemen masyarakat itu sangat penting ya. Membangun kerjasama antara masyarakat. Jika mau dakwah nanti ikut membantu menyebarkan undangannya, itu juga termasuk dakwah, membangun dengan masyarakat. Oke. Selanjutnya yaitu peran dakwah dalam menghadapi isu-isu global. Nah, ini seorang pendakwah harus bisa menghadapi isu-isu yang ada di global, apalagi sebagai pendakwah-pendakwah yang ada di media sosial zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini viral dikit masuk TikTok, viral dikit masuk YouTube. Jadi sebagai seorang pendakwah, kita juga harus bisa dakwah di media sosial ya. Tuh. Jadi cara menghadapi isu-isunya, peran dakwah dalam menghadapi isu-isu global, yang pertama Islamofobia, yaitu menyampaikan pesan Islam yang benar dan membangun dialog dengan masyarakat barat. Membangun Islam dengan baik, dan dialog dengan masyarakat barat. Nah, itu nanti menghadapi isu-isu global seperti itu yang pertama. Yang kedua, sekularisme, menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan modern. Jadi, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai hatinya hidup berzikir, itu ya. Zaman sekarang ini sudah mulai tertimbun di kehidupan yang tambah hari tambah modern, tambah hari tambah canggihnya alat elektronik dan sebagainya. Contohnya, kita dakwah melalui media sosial, dakwah di YouTube, dakwah di
media sosial yang lainnya, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter dan lain-lainnya. Apakah begitu, saudara? Iya, benar ya. Kemudian membuat program-program di barat sana ya. Jadi kalau ada program untuk memberikan pemahaman Islam dengan baik di masyarakat yang ada di Eropa, membangun dialog Islam dan dialog di Eropa, itu keren, mantap. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan dakwah terhadap generasi milenial ataupun generasi Z. Jadi selaku pendakwah kita harus melakukan pendekatan dakwah terhadap generasi milenial dan generasi Z. Jadi pendekatan dakwah terhadap generasi milenial dan juga generasi Z itu ada 3 ya. Pendekatan digital, pendekatan interaktif, dan pendekatan inspiratif. Pendekatan yang digital yaitu menggunakan media sosial dan platform online lainnya. Bisa kita masuk ke dalam digital tersebut, dakwah di TikTok, dakwah di YouTube, dakwah dan di lain-lainnya. Itu adalah bisa menjadi pendekatan lewat digital kita. Kemudian pendekatan yang interaktif, jadi menggunakan lewat dari game atau lewat dari kuis, atau juga bisa lewat dari diskusi-diskusi, bisa juga lewat dari organisasi-organisasi yang ada di daerah masing-masing. Di sini adanya organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul, Ikatan Pelajar IPNU yang disebut itu, dan juga IPPNU, itu juga bisa mendekatkan anak-anak milenial dalam berdiskusi, dalam mengurangi hal-hal yang negatif dan mengajak ke hal-hal yang positif ya. Kemudian dakwah yang inspiratif, ya ini dakwah lewat dari kisah-kisah terdahulu, orang dulu yang suksesnya begini-begini. Kemudian bisa juga dari kisah-kisah teladan, yang bisa contoh-contoh teladan, yang bisa nanti menjadi pendekatan yang inspiratif. Inspiratif itu maksudnya memberikan memberikan inspiratif kepada teman-teman yang milenial dan juga kepada anak-anak yang Gen Z ya. Contohnya dakwah lewat aplikasi Muslim Pro. Nah, itu ada. Kita bisa dakwah lewat situ. Itu adalah cara-cara dakwahnya orang-orang lewat aplikasi yang ada di Play Store Muslim Pro, kemudian online dan lain-lainnya juga termasuk dakwah. Kemudian membuat program dakwah online di WhatsApp, di lain-lainnya lah. Nah, itu juga bisa menjadi pendekatan dan bisa mengajak anak-anak generasi milenial dan juga anak-anak yang Gen Z untuk bisa cinta kepada dakwah ya. Mungkin itu saja dari kami, tidak panjang dan tidak lebar dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami juga selaku pembawa tema pada hari ini, apabila ada salah kata, salah ucapan, mohon dimaafkan kepada Allah. Mari kita semua memohon ampun. Akhirul kalam, kami akhiri satu kata: tetap semangat, jangan lelah ya. Tetap semangat dan jangan lelah, dan jangan lupa sholat dan perbanyak sholawat. Saya dari kami mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.